warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semangat ya belajarnya. Semangat nggak hari ini? Semangat. Baik, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk ketua kelas berdoa. Baik, Ibu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya absen terlebih dahulu ya. Ibu. Biasa absennya menyebutkan nama artis favorit kalian. Oke, yang pertama Putri Putri. Cepet. Terus yang kedua Rizky Alimantus. Masuk lagi, Ibu. Suratnya menyusul. Selanjutnya Sylvie Safira Jayun. Fatma oke terus Mirinda sebelumnya kemarin pertemuan kemarin saya juga memberikan visi ya untuk materi yang akan kita bahas hari ini. Sudah dipelajari ya visi tersebut. Oke, Ibu. Oke. Saya akan tunjuk satu persatu. Kemudian yang saya tunjuk jawab pertanyaan dari saya ya. Pertama, sebutkan macam-macam garis. Pertanyaan ditujukan untuk Fatma. Sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk Fatma. Yang kedua, soal yang kedua ditujukan untuk Melinda. Jelaskan sifat garis lurus dan sifat garis lengkung. Oke, benar sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk Melinda. Pertanyaan selanjutnya untuk Sylvie. Jelaskan pengertian dari optical illusion. Optical illusion adalah permainan garis untuk menunjukkan pengertian atau keseluruhan. Oke, bagus sekali untuk jawabannya tentang semua. Selanjutnya untuk Mbak Putriani. Mengapa bidang dinamakan bentuk datar dua dimensi? Bidang disebut bentuk datar dua dimensi apabila tidak memiliki
volume atau hanya gambar datar biasa? Ya, benar. Tangannya Mbak Puput. Lanjut untuk Mbak Safira. Perhatikan ya, pertanyaannya sebutkan macam-macam dari tekstur. Macam-macam tekstur itu ada yang pertama ada alam, kedua buatan, dan ketiga tekstur semu. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Safira. Oke, berarti semuanya sudah mempelajari materi unsur desain ini ya. Ya, sudah Ibu. Oke. Sekarang saya akan membahas tentang apa sih itu unsur desain. Kemudian pada gambar di sampingnya ini garis-garis yang dipakai dengan terampil akan menciptakan berbagai optical illusion. Kita dapat bermain sulap dengan garis menipu mata kita dari kedua bidang yang tergambar ini. Mana sih yang kelihatannya lebih sempit dan tinggi dan mana yang kelihatan gembung? Kotak yang di sebelah atas kelihatan lebih tinggi dan sempit dari kotak yang ada di bawah. Kenapa seperti itu? Karena garis tebal di kotak atas memberikan kesan tinggi dan memotong lebarnya dengan membuat mata bergerak ke atas dan ke bawah pada posisi tengahnya. Garis yang berada di kotak bawah membuat mata bergerak ke arah horizontal sepanjang lebar dari kotak ini, memberikan ilusi lebih besar dan kurang tinggi. Demikianlah optical illusion kita dipakai dalam merancang busana bagi orang yang ingin nampak lebih tinggi langsing atau lebih pendek berisi. Dalam busana, garis sering dikombinasikan ke dalam desain untuk membentuk sebuah panah, huruf T, I, atau Y. Bentuk-bentuk ini akan menimbulkan optical illusion tertentu. Nah, pada coba diperhatikan pada gambar berikut ini. Gambar A, garis vertikal, tak ada satupun yang merintangi, sangat memberikan efek yang memberi efek tinggi bagi si pemakai. Kemudian untuk gambar B, garis vertikal dirintangi oleh garis diagonal. Garis vertikal kelihatan lebih pendek. Jadi dengan adanya garis vertikal ini dengan garis diagonal ini malah memberikan efek pendek kepada si pemakainya. Kemudian bisa diperhatikan untuk gambar C, garis ke atas, penglihatan kita pun menuju ke atas. Efeknya ialah meninggikan pula, sama seperti efek yang ditimbulkan oleh gambar dari gambar A ini. Garis yang membentuk panah cenderung membuat pandangan mengarah ke bawah. Garis yang membentuk T juga menghentikan gerakan naik dari mata. Tinggi tubuh sekali lagi akan terpotong, tetapi lebar akan ditambahkan ke bagian atas. Muncul ilusi bahwa bahu menjadi lebih besar. Kemudian lanjut untuk yang kedua, bidang. Bidang terjadi karena rangkaian garis-garis, dapat pula dikatakan garis merupakan awal terjadinya bidang. Bisa diperhatikan pada gambar di bawah ini. Selanjutnya untuk yang ketiga yakni bentuk. Setiap benda mempunyai bentuk.
Bentuk adalah hasil hubungan dari beberapa garis yang mempunyai area atau bidang dua dimensi atau shape. Apabila bidang tersebut disusun dalam suatu ruangan, maka terjadilah bentuk tiga dimensi atau bisa disebut dengan form. Jadi dua dimensi itu disebut dengan shape dan tiga dimensi bisa disebut dengan form. Bentuk dua dimensi adalah bentuk perencanaan secara lengkap untuk benda atau barang datar, dipakai untuk benda yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Sedangkan tiga dimensi atau form adalah yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Jadi perbedaan antara dua dimensi dan tiga dimensi itu terletak pada tinggi, pada ukuran tingginya. Jadi kalau dua dimensi itu cuma ada panjang dan lebar, sedangkan untuk tiga dimensi ada panjang, lebar, dan tinggi. Berdasarkan jenisnya, bentuk terdiri atas bentuk naturalis atau bentuk organik, bentuk geometris, bentuk dekoratif, dan bentuk abstrak. Bisa dibaca sendiri ya nanti. Macam-macam bentuk ini yang sudah saya jelaskan singkat di depan tadi ya. Ada bentuk shape dan ada bentuk form. Masih ingat, bentuk shape itu bentuk dua dimensi dan bentuk form itu bentuk tiga dimensi. Bentuk shape atau dua dimensi dapat diartikan sebagai sesuatu yang memiliki bidang datar atau dua dimensi seperti motif hiasan, lembaran pola, gambar desain busana, dan lain sebagainya. Kemudian sedangkan untuk bentuk form atau tiga dimensi diartikan sebagai sesuatu yang memiliki bentuk tiga dimensi, benda yang mempunyai volume atau ruang. Nah, untuk penerapan unsur bentuk dalam desain bisa diterapkan pada kerah, pada bentuk rok, kemudian lengan, kemudian juga ada bisa diterapkan dalam bentuk desain manset. Selain itu juga bisa diterapkan untuk siluet lingkaran, kemudian ini siluet kotak, ini siluet lurus, seperti itu. Lanjut pembahasan untuk poin yang keempat, yakni tekstur. Tekstur adalah bentuk permukaan yang diciptakan oleh garis, pola berulang, efek, dan objek dengan tujuan menyerupai untuk mempengaruhi visual ataupun sebagai wujud permukaan sentuh. Tekstur merupakan keadaan permukaan suatu benda atau kesan yang timbul dari apa yang terlihat pada permukaan benda. Tekstur ini dapat diketahui dengan cara melihat atau dengan cara meraba. Dengan melihat akan tampak permukaan suatu benda, misalnya berkilaunkah, atau bercahaya, kusam, atau tembus pandang atau tembus terang, kayaknya itu kaku atau lemas, dan lain sebagainya. Sedangkan cara dengan meraba akan diketahui apabila permukaan suatu benda itu kasarkah, haluskah, tipis, atau tebal, atau bisa juga licinkah, seperti itu. Tekstur
dibedakan menjadi dua, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata adalah nilai raba dari suatu permukaan, halus, kasar, licin, lembut, tajam, atau lain sebagainya. Jadi tekstur nyata merupakan tekstur yang bisa diraba dan dilihat. Kemudian untuk tekstur semu adalah tekstur yang tidak memiliki kesan yang sama antara penglihatan dan perabaan. Jadi tekstur ini juga bisa memberikan kesan dan pengaruh tertentu terhadap bentuk badan seseorang. Misalnya, pada pembuatan busana, bahan yang dipilih adalah bahan yang berkilau atau bercahaya. Itu bisa memberikan kesan untuk si pemakai terlihat gemuk atau besar. Maka bahan tekstil yang teksturnya berkilau atau bercahaya lebih cocok digunakan untuk seseorang yang bertubuh kurus, sehingga kesannya atau sehingga terlihat si pemakai tersebut lebih kelihatan lebih gemuk. Kemudian tekstur bahan yang terus terang seperti sifon, brokat, dan lain-lain kurang cocok dipakai oleh orang yang berbadan gemuk karena memberikan kesan tambah gemuk. Untuk bahan yang teksturnya lemas dan kusam memberi kesan tambah langsing. Bahan yang teksturnya tebal, kaku, dan kasar memberi kesan tambah gemuk. Bahan yang polos memberikan kesan lebih langsing daripada bahan yang bercorak atau bermotif. Jadi bisa disimpulkan setiap benda mempunyai permukaan yang berbeda-beda. Ada yang halus dan ada juga yang kasar. Tekstur adalah sifat atau karakteristik dari permukaan benda atau bahan. Untuk mengetahui rupa tekstur dapat dibuktikan dengan cara bisa diraba dan juga bisa dilihat dari kualitas penampilannya. Setiap benda memiliki tekstur, baik benda yang berupa bahan atau tekstil atau benda-benda lainnya, dan tekstur pada bahan atau tekstil ada bermacam-macam. Pembahasan selanjutnya yaitu membahas tentang warna. Warna merupakan salah satu unsur dalam desain. Secara fisik, warna merupakan sifat cahaya yang dipancarkan. Secara psikologis, warna merupakan bagian dari pengalaman indera penglihatan. Fungsi dari warna sendiri pada desain yaitu memberikan efek dimensi, menonjolkan tekstur kain, dan membuat desain menjadi lebih menarik. Kemudian pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang pencampuran warna. Jadi pada teori Brewster, warna dikelompokkan menjadi 4, yaitu warna primer, warna sekunder, warna tersier, dan warna netral. Warna primer merupakan warna dasar yang belum dicampur dengan warna apapun, warna lainnya. Jadi warna primer ini ada 3 warna, ada warna biru, warna merah, dan warna kuning. Kemudian warna sekunder bisa kita sebut dengan warna kedua, yaitu pencampuran antara 2 warna primer, seperti warna merah dengan warna biru dicampur menjadi warna ungu, warna merah dengan kuning dicampur menjadi warna orange atau jingga, dan warna biru dicampur dengan warna kuning menjadi warna hijau. Kemudian warna tersier atau yang biasa kita sebut
sebagai warna ketiga yaitu pencampuran antara satu warna primer dengan satu warna sekunder menghasilkan warna kesekian. Dan yang terakhir yaitu warna netral yang biasanya terdiri dari warna hitam dan warna putih. Lanjut, color wheel bisa dibagi menjadi dua, warna hangat dan warna dingin. Warna hangat memberikan kesan energi, terang, semangat, menarik, juga menarik perhatian. Sedangkan untuk warna dingin memberi kesan tenang seperti laut, seperti warna bumi gitu ya, mempunyai efek menenangkan. Jadi untuk warna hangat ini terdiri dari warna merah, kuning, dan warna orange. Sedangkan warna dingin ini terdiri dari warna hijau dan warna biru. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih warna busana yang tepat. Pertama, busana menggunakan bahan dengan satu warna bisa memberi kesan untuk si pemakai menjadi terlihat lebih tinggi. Kemudian bahan berwarna terang bisa memberikan pengaruh pada bagian tulang menjadi lebih kelihatan cerah. Lanjut, untuk pilihan warna yang sedang populer pada waktu itu, jadi tetap mengikuti zaman. Pengaruh iklim dan lingkungan dalam penggunaan warna. Kemudian memilih warna bahan sesuai dengan unik dan pribadi si pemakai. Terus selanjutnya yaitu gelap terang. Benda hanya dapat terlihat karena adanya cahaya, baik cahaya alam seperti cahaya matahari pada siang hari dan cahaya bulan pada malam hari, maupun bisa terlihat karena adanya cahaya buatan, itu dari lampu. Jika diamati lebih teliti, ternyata bahwa bagian-bagian permukaan itu ada yang lebih terang dan ada juga yang lebih gelap. Ada juga bagian yang di antara gelap dan terang, sehingga timbul nilai gelap terang pada permukaan, yaitu yang biasa kita sebut dengan gelap. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa pada gelap terang atau value pada permukaan gambar dapat mempengaruhi tampilan benda itu. Oleh karena itu, nada gelap terang merupakan unsur gambar yang diperhatikan juga. Selanjutnya, arah. Pada benda apapun dapat kita rasakan adanya arah tertentu, misalnya mendatar atau vertikal, tegak lurus. Misalnya mendatar itu horizontal, tegak lurus, atau vertikal, miring, atau diagonal, dan sebagainya. Arah ini dapat dilihat dan dirasakan ibadahnya. Hal ini sering dimanfaatkan dalam merancang benda dengan tujuan tertentu. Misalnya nih, dalam perancangan busana, unsur arah pada motif bahannya dapat digunakan untuk mengubah penampilan dan bentuk tubuh si pemakai. Jadi untuk seseorang yang bertubuh gemuk disarankan untuk tidak memakai bahan yang berarah horizontal atau berarah mendatar, karena itu juga akan memberi kesan bagi si pemakai lebih terlihat gitu. Jadi untuk bahan yang bercorak mendatar atau bercorak horizontal itu lebih disarankan untuk si pemakai yang bertubuh kurus. Jadi
menjadi desain princess dan semi princess adalah busana. Sedangkan untuk garis horizontal atau garis mendatar bisa dijadikan sebagai desain empire, torso, dan yoke pada busana. Sedangkan untuk garis dengan arah diagonal menjadi desain asimetris pada busana. Jadi materi kita hari ini bisa disimpulkan yaitu yang pertama, garis ialah hasil goresan dari alat pemberi tanda pada suatu media, terdiri dari garis lurus, garis lengkung, dan variasi garis. Dan permainan garis yang bisa mempengaruhi kesan yang sesungguhnya, variasi pemakai itu bisa kita sebut dengan optical illusion. Kemudian bidang terjadi karena rangkaian dari garis-garis. Bentuk dapat diartikan bangun atau shape atau dua dimensi, sedangkan bentuk plastis atau form bisa kita sebut sebagai tiga dimensi. Dalam dunia busana, bentuk sebuah pakaian itu disebut dengan siluet. Tekstur adalah nilai raba suatu benda. Tekstur ada dua macam, yaitu tekstur alami dan tekstur buatan. Warna dalam teori terang dibagi menjadi 5 kelompok: warna primer, warna sekunder, warna berdekatan, warna tersier, dan warna buatan. Sedangkan pada teori Brewster, warna dikelompokkan menjadi 4, yaitu warna primer, warna sekunder, warna tersier, dan warna netral. Nilai gelap terang merupakan unsur gambar yang menonjolkan nuansa penampilan benda secara visual. Dan terakhir, arah adalah unsur gambar yang mampu menggerakkan rasa. Ini sudah mau habis, jadi saya beri tugas bisa kalian kerjakan di rumah, membuat desain dengan menerapkan unsur-unsur desain yang sudah saya jelaskan tadi. Materinya sudah sampai sini dulu. Tugasnya dikerjakan ya dan dikumpulkan besok sebagai penilaian praktikum dari kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam menyampaikan materi dan kesalahan kosakata saya yang kurang tepat. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat belajarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.